Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Lantalaga dengan NIM 94142301. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu peran sektor keuangan dalam perekonomian. Yang pertama yaitu menyediakan akses pendanaan. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyediakan akses pendanaan bagi berbagai pihak, termasuk individu, usaha kecil dan menengah, yaitu UKM, serta koperasi besar. Berikut data dan indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur peran sektor keuangan akses pendanaan. Dari gambar tersebut berisi data tentang perkembangan pasar modal, termasuk arus dana masuk dan keluar, indeks pasar, penghimpunan dana, serta jumlah indikator. Secara keseluruhan, pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik dalam jumlah indikator dan indeks pasar. Yang kedua, memfasilitasi investasi dan tabungan. Peran sektor investasi dan tabungan dalam perekonomian sangat krusial karena kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pembangunan jangka panjang. Berikut adalah beberapa data dan indikator yang relevan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Sektor keuangan berperan penting dalam meningkatkan efisien ekonomi dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal. Meningkatkan efisien ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 sangat terkait dengan tingkat inklusi keuangan digital. Berikut sektor keuangan kontribusi terhadap efisien ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli seperti insentif fiskal dan peningkatan investasi infrastruktur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi rumah tangga. Keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh kontribusi berbagai sektor utama yang berperan signifikan dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Berikut adalah data tersebut yang menggambarkan peran sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 sangat besar, yaitu 5,3%. Efisiensi dalam sektor produksi dan konsumsi. Peningkatan PDB menunjukkan bahwa sektor produksi telah mengalami peningkatan efisiensi baik dari sisi manufaktur maupun jasa. Kemudian menjaga stabilitas keuangan. ABI Rate suku bunga acuan Bank Indonesia dari Juli 2024 hingga Januari 2025 berbagai peran dalam pertumbuhan ekonomi. BI Rate yang lebih rendah cenderung mendorong pinjaman yang lebih murah, peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi bisnis. BI Rate 5,75% pada Januari 2025 menunjukkan tren penurunan dari 6,25% pada Agustus 2024 yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan likuiditas lebih besar ke pasar. Peran dalam efisiensi ekonomi, stabilitas suku bunga, dan membantu bisnis dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya modal perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dalam produksi dan ekspansi usaha. Peran dalam sektor investasi, BI Rate yang lebih rendah membuat investasi lebih menarik, terutama di sektor real dan pasar modal. Kemudian, gambar tersebut membahas tentang kebijakan ekonomi dan keuangan di Indonesia, khusus terkaitan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan suku bunga atau BI Rate, serta inklusi dan literasi keuangan. Isu utama dalam foto tersebut, proyek pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2024 dan 2025 menampilkan tabel yang menunjukkan proyek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari beberapa lembaga seperti Bank Indonesia,
IMF, dan ADB. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7% hingga 5,8% pada tahun 2024 dan 5,0 hingga 6,0% pada tahun 2025. Inflasi diprediksi berada di angka berbeda di angka 2,5% hingga 3,0% pada tahun 2024 dan 2,0% hingga 3,0% pada tahun 2025. Kemudian menjaga stabilitas keuangan. Membahas peran Bi Rate dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong investasi, dijelaskan bahwa suku bunga rendah dapat mendukung investasi jangka panjang, sementara suku bunga yang terlalu tinggi bisa mendorong investor lebih memilih deposito daripada obligasi. Data suku bunga Bi Rate tahun 2024 dan 2025 menampilkan tabel suku bunga Bi dengan angka 6,00% pada Desember tahun 2024 dan 5,75% pada Januari 2025. Kemudian mendukung inklusi keuangan, menjelaskan pentingnya literasi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan dinilai berdasarkan 5 parameter yang menentukan apakah seseorang masuk kategori well literate. Kemudian statistik literasi keuangan. Terdapat data statistik literasi keuangan. Terdapat data statistik yang mencakup tingkat literasi keuangan berdasarkan kategori seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Secara keseluruhan, gambar yang berisi analisis tentang kebijakan ekonomi di Indonesia, termasuk prediksi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kebijakan suku bunga, serta pentingnya literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung inklusi keuangan. Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dan mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur dari 5 parameter yang menggambarkan kriteria individu yang well literate atau kriteria akan dipenuhi apabila seseorang memenuhi kelima aspek parameter indeks literasi keuangan. Kemudian gambar tersebut menampilkan tabel yang berisi data statistik terkait literasi keuangan di Indonesia berdasarkan berbagai kategori seperti jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan sekitar 64,14% hingga 63,80%. Perempuan memiliki tingkat literasi keuangan yang sedikit lebih tinggi sekitar 66,75% hingga 66,39%. Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 15-17 tahun memiliki tingkat literasi terendah sekitar 51,70% sampai 51,50%. Literasi keuangan tertinggi berada kelompok 26-35 tahun sekitar 74,82% sampai 74,47%. Kelompok usia 51-79 tahun memiliki tingkat literasi lebih rendah sekitar 52,51% sampai 52,24%, menunjukkan bahwa literasi cenderung menurun pada kelompok usia yang lebih tua. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang diamati. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan. Tamat
perguruan tinggi memiliki tingkat literasi tertinggi, sekitar 86,19% hingga 86,09%. Tidak atau belum pernah sekolah memiliki tingkat literasi keuangan terendah, yaitu 38,19% sampai 38,8%. Berdasarkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pegawai atau profesional memiliki tingkat literasi tertinggi, yaitu 83,22% sampai 83,16%. Pengusaha atau wira swasta juga memiliki tingkat literasi tertinggi, yaitu 78,26%. Ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah, yaitu 42,18% hingga 41,23%. Data ini menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, dan pekerjaan. Orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan pekerjaan profesional cenderung memiliki literasi keuangan yang lebih baik. Sementara itu, kelompok usia muda, lansia, serta mereka yang memiliki pendidikan rendah atau tidak memiliki pekerjaan, tingkat literasi yang lebih rendah.